Budaya Soti Hotu. Jumpa kembali dengan Ibu Warina dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 4. Pokok bahasan kali ini adalah pertemuan dengan kisah Gotami. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan bersikap anjali. Kita membaca nama Karagata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supadipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah memahami materi pembelajaran ini, diharapkan kalian akan mampu: 1. Menjelaskan ungkapan kisah Gotami. 2. Menjelaskan reaksi Pangeran Siddhartha terhadap ucapan kisah Gotami. 3. Menjelaskan makna kedamaian sejati. 4. Meneladani sikap baik Pangeran Siddhartha. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang 4 peristiwa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha saat keliling istana bersama Channa. Ketika Pangeran Siddhartha kembali memasuki kota Kapilawastu, ia bertemu dengan kisah Gotami. Siapa kisah Gotami? Kisah Gotami adalah seorang putri Sakya. Ia merupakan saudara sepupu Pangeran Siddhartha. Kisah Gotami merasa sangat gembira saat berjumpa Pangeran Siddhartha. Untuk mengungkapkan kegembiraannya, kisah Gotami menyampaikan kalimat berikut ini. Nibbutta nuna samata, nibbutta nuna sopita, nibbutta nuna sanari, yas sayang idisopati, yang artinya tenanglah ibunya, tenanglah ayahnya, tenanglah istrinya yang mempunyai suami seperti Anda. Mendengar ungkapan kisah Gotami, Pangeran Siddhartha merenungkan ucapan kisah Gotami yang menyatakan kegembiraannya saat melihat pribadi yang membawa kegembiraan dan kedamaian kepada ibu, ayah, dan istri. Bagaimana jika telah padam? Apakah akan membawa kedamaian sejati bagi batin? Kemudian Pangeran Siddhartha menyadari bahwa kedamaian sejati akan muncul jika keserakahan atau loba dipadamkan, jika kebencian atau dosa dipadamkan, jika kebodohan atau moha dipadamkan, jika keangkuhan atau mana, pandangan salah atau diti, dan lain-lain disingkirkan. Cara memadamkan loba. Loba artinya keserakahan. Keserakahan yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Keserakahan dapat dikikis dengan bermurah hati,
kepada semua makhluk tanpa pilih kasih. Belajar lebih peduli dengan siapapun yang sedang membutuhkan bantuan. Cara memadamkan dosa. Dosa artinya kebencian, ketidaksenangan. Sikap yang diliputi dengan kebencian atau ketidaksenangan dapat dikikis dengan belajar selalu memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa pilih kasih. Cara memadamkan moha. Moha adalah kebodohan batin, sikap yang tidak mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kebodohan batin dapat dikikis dengan selalu belajar menjadi bijaksana dalam melakukan segala perbuatan. Cara memadamkan mana. Mana adalah kesombongan, sikap yang selalu menganggap dirinya lebih segalanya dibanding orang lain. Kesombongan dapat dikikis dengan selalu belajar menjadi rendah hati, lemah lembut kepada siapapun. Cara memadamkan micca diti. Micca diti adalah pandangan salah, sikap yang selalu menganggap hal yang tidak benar sebagai hal yang benar, dan sebaliknya, hal yang benar dianggap sebagai hal yang tidak benar. Pandangan salah dapat dikikis dengan selalu belajar memiliki pengertian dan pikiran yang baik. Kisah Gotami telah mengucapkan kata-kata yang indah tentang kedamaian. Hal ini memberikan reaksi yang besar bagi Pangeran Siddhartha untuk menguatkan tekadnya menjadi pertapa, melepaskan keduniawian, dan mencari nibbana. Nibbana adalah keadaan yang terbebas dari segala macam penderitaan, terbebas dari kelahiran, terbebas dari semua penyakit, terbebas dari usia tua, terbebas dari kematian. Nibbana merupakan tujuan akhir umat Buddha. Di dalam pikiran Pangeran Siddhartha selalu muncul terus-menerus untuk meninggalkan keduniawian. Kemudian Pangeran Siddhartha berkata kepada Kisah Gotami, kalung mutiara ini akan menjadi imbalan bagi Kisah Gotami yang mengingatkanku untuk mencari unsur pemadaman atau nibbuti. Kemudian Pangeran Siddhartha melepaskan kalung mutiara yang harganya sangat mahal dan diberikannya kepada Kisah Gotami. Kisah Gotami merasa sangat bahagia menerima pemberian Pangeran Siddhartha. Demikian juga saat kita mendengarkan kata-kata yang baik tentang diri kita dari orang lain, kita tidak seharusnya menjadi sombong. Kita hendaknya bisa mencontoh dan meneladani sikap baik Pangeran Siddhartha. Saat orang peduli dengan kita, memperhatikan kita, berkata baik dengan kita, kita hendaknya mampu mengungkapkan rasa terima kasih. Ungkapan terima kasih tidak harus diberikan dalam bentuk barang. Kalian menjadi anak yang berbakti, anak yang ramah, anak yang sopan, patuh, berbudi luhur, itu lebih baik. Dan lebih semangat lagi, kalian harus melakukan jasa kebajikan. Dengan demikian, kebahagiaan akan selalu mengikuti kita kemanapun kita berada.
Demikian pembahasan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Sang Tiratana. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.